فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sempat dan sehat dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menghitung nikmat tersebut, maka tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan potensi nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita semuanya untuk menjadikan diri kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga terus kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dengan senantiasa lidah kita terus berselawat kepada beliau dan mau mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh beliau, insyaallah kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar dan mendapatkan seteguk minum ya dari telaganya, sehingga dengan tegukan minuman tersebut kita tidak haus selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun khatib yang naik di atas mimbar ini pasti mengajak dan menyeru kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mau mengerjakan segala perintah Allah dan mau meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal takwa. Karena kata Allah, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah dengan bekal takwa. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari potensi yang hari ini Allah berikan untuk kita senantiasa menjadikan diri kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema pada siang kali ini yaitu mengangkat tentang pentingnya kita menghadiri atau mendatangi majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita mempunyai harapan besar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita harus dituntut untuk mempunyai suatu ilmu, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dalam beramal tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan pastinya setiap kita yang hadir di masjid ini pada siang hari ini semuanya mengharap besar kepada Allah agar kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah-Nya.
Tapi para jemaah, tak jarang dari kita kaum muslimin itu seakan-akan tidak membutuhkan surga Allah dengan kita selalu mengabaikan ilmu. Cara mengabaikan ilmu di sini yaitu malas hadir ke majelis ilmu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda lewat hadisnya, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini kita ketahui bahwa sesungguhnya mudahnya kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju majelis-majelis ilmu. Seperti halnya siang hari ini kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sholat Jumat yang di dalamnya juga terdapat majelis ilmu. Tausiah-tausiah yang disampaikan oleh asatiz, ustadz ataupun kiai dan lainnya. Ini adalah salah suatu kemudahan yang Allah berikan pada kita semua. Nah, untuk itu dengan mudahnya kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah ini dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, yang dijelaskan bahwa sesungguhnya barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tentunya untuk masuk ke dalam surga membutuhkan amal, dan amal itu membutuhkan ilmu, sehingga dengan ilmu yang kita miliki, amal itu menjadi benar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah, kita ambil kisah ini dari sahabat Nabi yang paling mulia, ya, setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu, beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak mengetahui tentang ilmu agama ini, ya. Beliau adalah ulamanya para sahabat di kala itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pernah membenarkan pendapatnya beberapa hal, ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak mengetahui tentang ilmu agama ini. Namun, ya, masih juga haus akan ilmu agama. Sahabat di mana telah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin, ya, termasuk 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuklah Umar bin Khattab. Ya, tapi masih begitu getolnya mendalam mencari ilmu. Suatu kali beliau berucap kepada sahabat Ansor, "Wahai sahabatku Ansor, bila mana aku tidak bisa membersamai Rasulullah SAW dalam menggapai ilmu-ilmu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, maka engkau harus membersamainya, ya. Apa yang ia sampaikan kepadamu, maka sampaikanlah kepadaku. Begitupun sebaliknya, ketika kamu tidak dapat membersamai Rasulullah SAW dalam menggapai ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menyampaikan ilmu tersebut kepadamu." Sungguh sangat luar biasa para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat mulia ini Umar ibn Khattab, ya. Seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Bahkan beliau adalah salah satu ahlul badar, ya, di mana ahlul badar kata malaikat adalah terserah kalian mau melakukan apa-apa, dosa kalian telah diampuni, ya. Dan pertanyaannya para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita hari ini, ya, yang tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada penghapusan dosa, ya. Dan dosa selalu melingkupi kita. Namun kita masih enggan, masih malas untuk mendatangi majelis ilmu, di mana di dalamnya terdapat zikrullah, ya. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, ya, untuk membenarkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Maka para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan kesempatan yang hari ini Allah berikan untuk senang kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Seperti halnya Jumat pada siang kali ini. Ya, ini termasuk adalah majelis ilmu, di dalamnya ada para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu Rasulullah sifati itu sebagai taman-taman surga dunia, ya. Maka apabila kita ingin memasuki surga akhirat, maka harus melewati surga dunia, yaitu taman-taman surga dunia. Apa itu majelis ilmu?
sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan lewat hadisnya, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma riyadatul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga dunia? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, khalaquz zikri, ya, halaqah zikir atau majelis ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan hadis yang kita bacakan ini, kita dapat mengetahui bahwa majelis ilmu adalah taman-taman surga dunia, ya. Radiyatul jannah, ya, taman-taman surga dunia. Maka barang siapa yang ingin masuk surga akhirat, surga yang terbentang seluas langit dan bumi, yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara, tanpa penghujungnya kenikmatan tersebut, maka masukilah, ya, surga-surga, taman-taman surga dunia, majelis-majelis ilmu, kata Rasulullah SAW. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, miris kita hari ini. Kita merasa sibuk, ya. Kita merasa tak ada waktu. Ketika ada teman mungkin, ya, untuk mengajak, ayo kita datangi majelis ilmu. Kita menjawab, aduh tak sempat, aduh tak ada waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu itu 24 jam sama dengan yang dapat menghadiri majelis ilmu. Maka miris hari ini ketika kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mau menghadiri majelis ilmu tersebut. Pada para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping Rasulullah SAW telah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana dalam sabdanya yang telah kita ketahui bersama, banyak para ustadz menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim ataupun muslimat perempuan untuk menuntut ilmu, ya. Talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum laki-laki dan kaum wanita muslimah ataupun muslim, ya. Kewajibannya itu sama, Pak. Seperti halnya kewajiban sholat. Kewajibannya itu sama seperti kewajiban kita puasa Ramadan. Kewajibannya itu sama ketika kita mengerjakan haji bagi yang mampu. Maka oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak, ya, keutamaan-keutamaan tentang menuntut ilmu, ya. Maka hadirlah majelis-majelis ilmu yang di tempat kita berada. Di mana ada majelis ilmu dalam masjid kita, maka hadirilah, Pak, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang mendahului kita hari ini di dalam kubur itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar ya Allah, hidupkanlah aku barang sebentar saja, aku ingin bersedekah. Ya Allah, hidupkanlah aku barang sebentar saja, aku ingin sholat 2 rakaat. Ya Allah, hidupkanlah barang sebentar saja, aku ingin menuntut ilmu, ya. Sebagaimana aku dulu waktu hidup lupa untuk menghadiri majelis ilmu, maka hari ini berikan aku kesempatan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terlambat. Nah, hari ini yang Allah berikan kesempatan pada kita sebelum kita terlambat, ya. Banyak saudara-saudara kita, ya, yang mendahului kita, yang mungkin Jumat bulan lalu masih duduk bersama kita. Nah, hari ini kita tidak lihat saudara kita tersebut. Nah, oleh karena itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih Allah beri kesempatan, mari kita pergunakan, ya. Jangan ada istilah wah sudah tua, tidak mampu. Karena menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai liang lahat yang menjemput kita. Maka pergunakan waktu itu. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ketinggalan, ya. Jangan sampai kita tinggalkan majelis ilmu. Karena hanya di majelis ilmulah kita akan mendapat ilmu agama dan ketenangan, yaitu berupa sakinah karena pengetahuan tentang majelis ilmu. Dan banyak hal yang belum kita ketahui hanya didapat dengan hadir di majelis ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak fadilah dan keutamaan menghadiri majelis ilmu. Seperti halnya pada siang hari ini, ya, yang saya bilang tadi, yaitu dengan menghadiri sholat Jumat. Duduk di barisan terdepan itu adab-adab dan sunah-sunahnya, mendengarkan nasihat dari sang khotib dan memperhatikannya agar tidak tertidur atau asik ngobrol dengan jemaah di sebelahnya. Ini adalah hikmahnya agar kita
membawa pulang sebuah nasihat dan bisa kita kabarkan kepada keluarga kita di rumah, dan lebih khususnya dapat kita amalkan ilmu yang kita dengarkan tadi dari nasihat yang disampaikan oleh sang khotib. Maaf para khotib, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan ya ketika kita menghadiri sholat Jumat. Jangan sampai kita hadir hanya duduk ya, tertidur dan mendapatkan suatu kesia-siaan. Tidak mendapat fadilah dari apa yang kita harapkan tentunya dari ibadah sholat Jumat kita ini. Karena terdapat ilmu di dalamnya, nasihat di dalamnya yang kita bisa bawa pulang, yang kita bisa sampaikan mungkin terhadap anak, istri kita, ataupun cucu kita. Dan juga terkhusus bisa kita amalkan ilmu yang kita dengarkan ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Terkhusus kita yang hari ini diberikan kesempatan, karena pentingnya menuntut ilmu itu sebagaimana pentingnya dari makan dan minum, kata para ulama ya. Maka sempatkan waktu kita untuk menghadiri majelis ilmu. Jangan merasa sok sibuk sendiri, jangan merasa waktu itu tidak ada ya. Padahal kalau kita memanage waktu tersebut, kita mampu untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.